Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Kalijogo berpesan kepada Cokrojoyo agar menunggui tongkatnya sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mereka bertemu kembali. Dalam satu versi lainnya disebutkan Cokrojoyo diperintahkan sujud oleh Sunan Kalijogo di sebuah batu. Berikut ini karomah Sunan Geseng. Saksikan setelah yang satu ini, namun sebelum itu klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Sunan Geseng atau sering pula disebut Raden Mas Cakrajaya atau Cokrojoyo adalah murid Sunan Kalijogo. Sebutan Sunan Geseng diberikan Sunan Kalijogo kepada Cokrojoyo karena begitu setia terhadap perintahnya sehingga merelakan badannya menjadi hangus. Berdasarkan silsilah Jawa, Raden Mas Cokrojoyo adalah keturunan Prabu Brawijaya dengan Dewi Rengganis yang melahirkan Rara Rengganis II. Kemudian Ki Ageng Pakotesan menikah dengan Raden Rara Rengganis II, melahirkan Pangeran Semono atau sering disebut Pangeran Muryo. Dari hasil pernikahan Pangeran Semono inilah lahir Raden Mas Cokrojoyo. Berdasarkan babat Tanah Jawi, pertemuan Cokrojoyo dengan Sunan Kalijogo diyakini saat Kanjeng Sunan melakukan perjalanan syiar ke daerah Bagelan untuk menyebarkan agama Islam di daerah tersebut. Setiba di daerah Bagelan, Sunan Kalijogo singgah di rumah Cokrojoyo, seorang penyadap aren untuk dijadikan gula, memiliki kebiasaan bernyanyi saat membuat gula aren. Mendengar suara nyanyian Cokrojoyo, Sunan Kalijogo sangat takjub. Kemudian dia memanggilnya untuk mendekat. Ditanya oleh Sunan Kalijogo mengenai hasil penjualan dari gula aren tersebut. Dengan segera, Cokrojoyo pun menjawab bahwa hasil gulanya bisa digunakan untuk fakir miskin. Mendengar jawaban tersebut, Sunan Kalijogo kemudian memerintahkan Cokrojoyo untuk mengubah syair tembangnya dengan bacaan-bacaan zikir dan pujian kepada Allah, serta memintanya untuk memperlihatkan hasil gulanya kepada dia nanti. Setelah memerintahkan hal tersebut kepada Cokrojoyo, Sunan Kalijogo melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Singkat cerita, Cokrojoyo kembali melakukan kegiatan membuat gula aren dengan bernyanyi menggunakan syair barunya yang didapat dari Kanjeng Sunan. Cokrojoyo sangat terkejut melihat gula hasil olahannya ternyata menjadi emas batangan. Sesaat setelah menyadari mukjizat tersebut, Cokrojoyo memutuskan untuk mencari Sunan Kalijogo untuk mengucapkan terima kasih sekaligus memohon untuk dapat diterima sebagai murid Sunan Kalijogo. Setelah menemukan keberadaan Kanjeng Sunan, Cokrojoyo mengutarakan maksud dan tujuannya. Mendengar apa yang disampaikan oleh Cokrojoyo kepada dia, Sunan Kalijogo memberikan syarat pada Cokrojoyo untuk tinggal di hutan hingga Sunan Kalijogo kembali ke tempat tersebut. Dengan menancapkan tongkatnya, Sunan Kalijogo berpesan kepada Cokrojoyo agar menunggui tongkat tersebut sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mereka bertemu kembali. Dalam satu versi lainnya
disebutkan Cokrojoyo diperintahkan sujud oleh Sunan Kalijogo di sebuah batu. Bulan demi bulan telah dilewati, sehingga tempat di mana Cokrojoyo berzikir sambil menunggu tongkat Sunan Kalijogo telah ditumbuhi ilalang. Seiring dengan waktu, kemudian Sunan Kalijogo yang telah lama berkelana teringat kepada calon muridnya yang telah lama dia tinggalkan. Maka dia pun kembali ke hutan tempat dia dulu memerintahkan Cokrojoyo menunggui tongkatnya. Tapi Kanjeng Sunan tak menemukannya karena keadaan telah banyak berubah. Dia mencari ke sana kemari dibantu beberapa muridnya yang lain. Karena tak kunjung menemukan yang dicari, Kanjeng Sunan pun memerintahkan membakar ilalang yang lebat di hutan itu untuk memudahkan pencarian. Maka dibakarlah ilalang yang lebat itu oleh murid-murid Sunan Kalijogo. Api membubung tinggi dan ilalang pun musnah. Setelah api reda dan lembah yang semula penuh dengan ilalang itu terang benderang dan tampaklah Cokrojoyo, sekalipun api membakar ilalang di sekelilingnya. Tapi ajaib, tubuh Cokrojoyo dan tongkat Sang Sunan tak terbakar sedikit pun. Hanya beberapa bagian bajunya yang terbakar. Betapa terharunya Sunan Kalijogo menyaksikan kesetiaan dan kekuatan hati Cokrojoyo. Konon sejak saat itu Cokrojoyo diberi gelar Sunan Geseng oleh Sunan Kalijogo. Setelah itu Sunan Geseng ditugasi berdakwah dan menjadi imam di daerah Lowanung, Purworejo, Jawa Tengah. Beberapa waktu tinggal di Lowanung, kemudian dia menetap di Jolo Sitro, Bantul, Yogyakarta sampai akhir hayatnya. Sampai kini makam Sunan Geseng masih sering diziarahi banyak orang. Kisah mengenai karomah Sunan Geseng juga terkenal di daerah Jatinom, Klaten. Mereka mengenal Sunan Geseng dengan sebutan Ki Ageng Gripik. Julukan itu berangkat dari pilihan Sunan Geseng untuk tinggal di rumah beratap gripik atau anyaman daun nyiur. Menurut legenda setempat, ketika Ki Ageng Gripik pulang dari menunaikan ibadah haji, dia melihat penduduk Jatinom kelaparan. Dia membawa sepotong kue apem dibagikan kepada ratusan orang yang kelaparan. Semuanya kebagian. Ki Ageng Gripik meminta warga yang kelaparan makan secuil kue apem seraya mengucapkan zikir Ya Kowiyu. Mereka pun kenyang dan sehat. Sampai kini masyarakat Jatinom menghidupkan legenda Ki Ageng Gripik itu dengan menyelenggarakan upacara Ya Kowiyu pada setiap bulan Syafar. Setelah tersohor dengan nama Sunan Geseng, Sunan Kalijogo mengikut sertakan dalam majelis wali di Demak.